Minggu ini kita akan mencoba untuk membahas atau menceritakan bagaimana struktur dari penelitian dan menuliskan karya ilmiah. Karena pada saat Anda melakukan riset atau melakukan penelitian, di bagian akhirnya nanti Anda akan diminta untuk menuliskan suatu paper atau karya ilmiah. Paper itu bisa berupa seminar nasional, seminar internasional, atau dalam hal jurnal, ya, ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Lalu poin apa saja yang paling penting atau utama ketika ingin mengeluarkan atau menuliskan paper tersebut? Di bagian ini menceritakan tentang writing and publishing scientific paper. Jadi menulis dan menerbitkan makalah secara ilmiah. Nah, bagian pertama, pada saat Anda melakukan publikasi atau melakukan pembuatan paper, apapun itu, paper berupa seminar atau berupa jurnal, yang pertama kali adalah tujuan dari utama membuat paper itu adalah mengkomunikasikan atau menceritakan hasil penelitian atau hasil pengujian atau hasil pemikiran yang Anda tuliskan ke dalam bentuk karya ilmiah. Lalu komponen apa saja yang paling penting atau utama di bagian pada saat Anda melakukan atau menulis karya ilmiah? Yang pertama itu adalah Anda harus menentukan judul. Judul atau title itu adalah hal yang paling penting karena yang pertama kali dibaca oleh pembaca atau yang membaca dari jurnal tersebut, dia akan melihat dari judul yang Anda tuliskan. Nah, karena ini adalah hal yang utama, jadi pada saat Anda membuat judul, judul tersebut harus jelas, tidak memiliki makna ganda atau bermakna ambigu. Jadi pada saat Anda menuliskan judul, Anda harus menuliskan judul tersebut secara jelas. Lalu setelah membuat judul, yang kedua adalah menuliskan introduction atau pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini atau di bagian introduction ini, Anda tuliskan yang dimulai dengan hal-hal yang umum dulu. Jadi kalau diumpamakan atau diibaratkan pada saat Anda menulis introduction itu, bayangkan seperti menganalogikan segitiga terbalik atau piramida terbalik. Jadi kalau dibayangkan, kalau segitiga terbalik itu sisi lancipnya berada di bawah dan sisi yang tumpulnya berada di atas. Artinya Anda menceritakan dulu di bagian paragraf pembuka atau paragraf awalnya itu menjelaskan tentang hal-hal yang general atau hal-hal yang umum. Kemudian sebagai paragraf pembukanya itu menuliskan tentang latar belakang. Jadi hal apa yang melatar belakangi, hal apa yang membuat melatar belakangi kenapa memilih atau menggunakan judul tersebut. Jadi itu adalah kalimat pembukanya. Jadi setelah menuliskan latar belakang di introduction, kemudian di paragraf berikutnya atau paragraf selanjutnya itu Anda tuliskan atau Anda masukkan, ini masih di bagian introduction ya, jadi bagian introduction dituliskan
penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Jadi kalau misalkan Anda melakukan riset atau melakukan penelitian, Anda ceritakan ceritakan penelitian sebelumnya. Yang maksud penelitian sebelumnya, misalkan di tahun ini, tahun 2021, berarti Anda ceritakan penelitian di tahun 2020, 2019, 18, 17, 16, dan seterusnya di 5 tahun terakhir. Kenapa ini perlu dilakukan atau perlu diceritakan penelitian sebelumnya? Jadi kalau umpamakan atau diibaratkan, penelitian itu atau seorang peneliti itu sama seperti sutradara film. Jadi pada saat dia ingin melakukan sutradara film itu ingin membuat film, berarti dia harus mengetahui atau bisa membaca atau melihat episode-episode sebelumnya atau cerita-cerita terdahulu. Jadi kalau misalnya episode tersebut tidak dilihat atau tidak dibaca, ya bisa jadi ini hanya pengulangan yang sudah pernah ditayangkan atau pernah disampaikan di episode sebelumnya. Sama halnya juga dengan ini di penelitian. Jadi kalau misalkan tidak melihat di bagian terdahulu, berarti bisa saja penelitian itu sudah pernah dilakukan. Nah, di bagian ini adalah poin penting di introduction itu Anda harus bisa melakukan tracking atau mencari rekam jejak dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Jadi pada saat di bagian itu dituliskan di tahun 2000, katakanlah misalnya 5 tahun terakhir, berarti dari tahun 2016, 2017, kemudian 18, 19, 20, 2001, dan di bagian kalimat penutupnya di introduction ini, Anda akan mengerjakan atau melakukan apa di penelitian tersebut. Itu yang dinarasikan atau dituliskan. Lalu setelah membuat introduction, jadi introduction itu tidak terlalu sulit ya. Jadi Anda hanya melakukan tracking atau mencari rekam jejak penelitian dari yang sudah dikerjakan tersebut. Lalu di bagian selanjutnya komponen dari paper tersebut adalah material and method. Jadi kalau misalkan Anda melakukan riset tersebut dengan berhubungan dengan material, ya jadi nanti Anda bisa ceritakan materialnya apa yang dipergunakan di penelitian tersebut, dijelaskan spesifikasi dari material tersebut. Kemudian metode. Nah, metode ini adalah merupakan cara Anda melakukan penelitian. Jadi di bagian metode itu bisa juga menampilkan tentang flowchart atau diagram alir penelitian, atau juga bisa menjelaskan secara detail alat-alat apa saja yang dipergunakan. Jadi pada saat misalkan Anda melakukan penelitian tentang solar cell, berarti nanti ceritakan tentang alat apa yang digunakan, spesifikasi alatnya atau spesifikasi dari alat tersebut. Itu yang dituliskan di metode. Kemudian Anda juga bisa menuliskan lagi, misalkan pada saat di bagian penelitian tersebut Anda mengerjakan 2 metode. Misalkan ada yang melakukan secara eksperimental atau dengan cara percobaan. Kemudian ada yang mengerjakan dengan cara modeling atau numerical atau simulasi. Jadi bisa diceritakan, misalkan metode penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan computational approach. Jadi Anda ceritakan model komputasi apa yang digunakan. Jadi bisa di bagian itu menceritakan tentang model matematikanya, kemudian
teori numeriknya atau menjelaskan tentang metode elemen hingga dan lain sebagainya. Jadi itu adalah metode atau cara yang dipergunakan. Kemudian di bagian keempat ini adalah komponen yang utama ya di bagian ketika Anda menulis paper, ada discussion dan conclusion. Discussion itu isi dari paper tersebut atau isi dari materi tersebut, isinya apa. Jadi kalau misalkan di bagian introduction tadi sudah dituliskan, penelitian ini bertujuan untuk mencari bla 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 atau mencari ini, atau penelitian ini membuktikan atau membuat perancangan baru. Nah, jadi diskusinya atau hasil-hasil yang Anda peroleh tersebut dengan cara menggunakan metode yang tadi itu dituliskan di bab discussion, dituliskan. Dan dalam hal menuliskan discussion itu Anda bisa menampilkan berupa tampilan gambar, bisa juga berupa tampilan mengenai grafik, kemudian bisa juga menggunakan tampilan hasil perhitungan. Itu adalah discussion. Lalu ketika menampilkan berupa tampilan gambar atau figur, yang perlu ditambahkan karena ini adalah paper atau karya ilmiah, gambar itu belum bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan secara mendetail. Jadi Anda perlu menarasikan atau memberikan narasi atau penjelasan dari gambar apa yang ditampilkan di discussion tersebut. Jadi ada gambar, ada ceritanya, ada gambar, ada narasinya. Kemudian misalkan ada gambar grafik, nanti dijelaskan makna atau arti dari grafik tersebut. Itulah yang dituliskan di discussion ini. Bisa Anda memasukkan tentang analisa, kemudian hasil-hasil yang diperoleh tersebut. Dan di bagian terakhir, conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan tersebut disimpulkan dari hasil diskusinya. Jadi kalau misalkan cara mudah untuk membuat conclusion, Anda balik lagi ke introduction. Jadi di bagian introduction tadi, di bagian kalimat penutup atau kalimat paragraf akhirnya itu, tujuan dari penelitian itu apa? Nah, lalu Anda bisa simpulkan, misalnya kalau dari tujuan penelitian itu katakan ada 5 komponen atau 5 item, berarti 5 item atau 5 komponen tersebut yang dituliskan di conclusion tersebut. Lalu yang berikutnya setelah menuliskan conclusion, perlu juga mencantumkan daftar pustaka atau reference. Nah, ini yang di minggu lalu sudah dibahas Bu Farida, bagaimana mencantumkan daftar pustaka, karena di daftar pustaka ini adalah tujuannya untuk melihat atau mengetahui apakah paper tersebut plagiat atau tidak. Jadi jika Anda melakukan pengutipan atau mengambil sumber apapun itu, referensinya misalkan mengambil dari e-book, buku elektronik, atau dari jurnal, itu perlu memasukkan atau dituliskan di referensi tersebut. Jadi misalkan referensi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu perlu
dimasukkan atau dituliskan di bagian introduction, di bagian material, dan di bagian discussion. Nah, di bagian conclusion ini secara umum itu biasanya sudah tidak ada reference, karena conclusion ini adalah isi dari kesimpulan dari pembuat makalah tersebut. Jadi dia tidak melakukan sitasi atau mengutip, tapi menyimpulkan dari hasil diskusi tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan, why publish? Kenapa harus melakukan publikasi atau melakukan menerbitkan paper atau menerbitkan jurnal dan lain sebagainya? Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa dia harus dilakukan? Yang pertama adalah tujuan dari publikasi ini secara langsung dengan Anda mempublikasikan itu, Anda memperkenalkan atau mengenalkan ke dunia luar, dalam hal ini lingkungan di luar, bahwa Anda itu melakukan riset tentang ini dan keahliannya ini. Jadi kalau misalnya tidak pernah melakukan publikasi atau tidak pernah mengeluarkan paper, dunia luar itu tidak mengenal Anda. Artinya dia tidak tahu siapa sebenarnya Anda. Jadi kalau misalnya Anda sering melakukan publikasi atau membuat jurnal secara langsung baik skala nasional ataupun internasional, nanti dunia luar itu kan membaca paper yang dipublikasikan itu penulisnya misalkan A, B, C. Berarti dengan nama-nama ini, dia fokus melakukan riset atau mengerjakan penelitian tentang ini. Artinya dia memiliki kemampuan atau skill di bidang tersebut atau di bidang tertentu. Jadi semakin banyak paper yang dia tuliskan dengan tema yang semakin spesifik atau semakin mengkerucut, berarti dia memiliki keahlian di bidang tersebut. Lalu selain mengenalkan diri ke dunia luar, fungsinya apa ya? Di bagian lain adalah kalau misalkan di institusi juga ikut terbawa, misalkan afiliasi pada saat Anda membuat paper, Anda harus menuliskan atau menambahkan atau mencantumkan afiliasi. Nah, di bagian ini Anda akan mencantumkan afiliasinya apa, misalkan UPN, jadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi pada saat orang membaca atau mendownload paper tersebut, nah di sini bisa terlihat banyak publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh UPN. Jadi secara langsung sudah mengenalkan ke dunia luar untuk institusi tersebut. Kemudian, nah yang tadi ini adalah mengenai publikasi, mengapa menerbitkan? Penerbitan adalah tes kualitas yang penting. Jadi pada saat Anda melakukan publikasi, jadi sebelum melakukan publikasi tersebut, Anda melakukan hal yang penting, artinya paper tersebut dibaca terlebih dahulu, direview baik oleh secara internal, kemudian bisa juga direview secara eksternal dan dipublikasikan. Nah, ini artinya paper tersebut yang dipublikasikan sudah memiliki, diharapkan sudah memiliki kualitas yang cukup baik, artinya dia sudah dilakukan review. Jadi ada banyak sekali publisher ya. Jadi ada publisher. Kalau misalkan Anda pernah membuka
SimagoJR atau nama-nama di bagian itu simagogr.com. Di sana ada berbagai macam publisher. Ada yang namanya publisher yang diartikan sebagai Q1, Q2, Q3, Q4, artinya ranking ya. Jadi semakin tinggi nilai Q-nya, nilai Q1, atau yang paling tinggi itu adalah Q1, berarti pada saat Anda akan masuk ke dalam publikasi tersebut, Anda diminta untuk direview secara detail, dan masuknya juga tidak semudah yang di Q2, Q3, Q4 atau yang tidak ada nilai Q-nya. Jadi bisa saja pada saat masuk tersebut Anda bisa sampai 5 kali, 10 kali bolak-balik hanya untuk menjelaskan komentar dari review tersebut sampai betul-betul terjawab semua dari pertanyaan yang disampaikan oleh reviewer. Lalu contoh lain, misalkan tujuan kenapa menerbitkan, Anda bisa masuk ke dalam komunitas. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, saya di bidang heat transfer atau perpindahan panas yang berhubungan dengan modeling. Jadi secara langsung saya akan bertemu dengan peneliti secara umum ya, atau penelitian secara global. Nanti pada saat paper tersebut dikirimkan, nanti yang akan mereview juga bidangnya dengan bidang yang sama. Misalkan fokus penelitian yang dilakukan berhubungan dengan heat transfer atau perpindahan panas, maka yang akan melakukan review adalah bidang yang sama. Nah, dengan adanya komunikasi antar bidang yang sama itu, maka akan terbentuk suatu komunitas dalam hal ini komunitas yang melakukan penelitian dengan tema yang sama, jadi bisa saling bertukar informasi atau bertukar pengalaman maupun pengetahuan. Jadi Anda akan bertemu dengan peneliti-peneliti yang lainnya. Ya, sebelumnya ada pertanyaan? Ada? Ya, jadi oke, saya lanjut lagi kalau belum ada pertanyaan. Jadi di bagian lainnya, penelitian itu jika penelitian Anda tidak dipublikasikan dalam suatu jurnal atau konferensi yang terkenal, maka hasil dari penelitian tersebut tidak diketahui atau tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Artinya, jadi penelitian itu hanya dilakukan secara tersembunyi atau tidak dimanfaatkan. Nah, ini juga kurang memberikan nilai manfaat atau nilai kegunaan. Jadi pada saat Anda mengerjakan sesuatu atau melakukan penelitian tertentu tapi tidak disiarkan atau dipublikasikan, jadi penelitian tersebut hanya sampai di peneliti tersebut, artinya dia tidak menceritakan. Artinya dia tidak memberikan manfaat dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Dengan dia melakukan publikasi atau memberikan tambahan informasi yang dipublikasikan dari hasil penelitian tersebut, diharapkan penelitian tersebut bisa memberikan manfaat. Nah, inilah yang
yang diharapkan dari penelitian yang dikerjakan. Jadi penelitian dikerjakan tersebut mengharapkan atau bisa memberikan nilai manfaat. Lalu tujuan dari publikasi itu adalah memberikan sertifikasi atau memberikan pengakuan secara tertentu. Jadi pada saat Anda melakukan publikasi, misalkan Anda melakukan publikasi tentang yang tadi, tentang heat transfer yang berhubungan dengan perpindahan panas, atau misalkan melakukan publikasi yang berhubungan dengan solar cell, atau berhubungan dengan turbin angin. Artinya dengan adanya publikasi yang dikeluarkan tersebut di hasil seminar nasional, seminar internasional, atau jurnal internasional itu, secara langsung Anda sudah melakukan stempel atau melakukan pengecapan kepada diri Anda sendiri dengan memperkenalkan ke dunia luar bahwa saya melakukan riset ini dan mendalami atau memfokuskan penelitian tersebut yang memberikan arti keahlian di bidang tersebut. Jadi kalau misalkan Anda banyak melakukan publikasi di bidang, katakanlah bidang solar cell, atau bidang tentang CFD, computational fluid dynamics, atau di bidang turbin angin. Nah, berarti Anda sudah memberikan sertifikasi terhadap diri Anda sendiri bahwa Anda ahli di bidang tersebut. Jadi ahli atau memiliki kemampuan skill di bidang tersebut. Itu yang bisa menjadi alasan kenapa publikasi itu perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau memberikan pengakuan tentang keahlian seseorang yang dimiliki. Jadi kalau misalnya orang yang jarang atau belum pernah sama sekali melakukan publikasi, ya secara langsung orang tidak mengenal siapa sebenarnya dia atau siapa sebenarnya yang dihadapi atau yang ditemukan. Karena orang tidak pernah mengenal keahlian atau sertifikasi dari penelitian yang pernah dilakukan tersebut. Lalu untuk penerbitan, how do you make result comparable? Terus bagaimana Anda membuat hasil yang sebanding? Nah, pada saat Anda melakukan riset atau melakukan penelitian itu, bagaimana hasil tersebut bisa sebanding? Bagi contoh, misalkan Anda melakukan penelitian, ya, terus penelitian tersebut Anda peroleh atau Anda review atau Anda dapatkan sitasi daftar pustakanya itu, katakanlah misalkan dari jurnal atau seminar nasional. Nah, berarti nanti pada saat Anda membandingkan atau Anda meng-compare dari penelitian tersebut, ya hasilnya adalah hasil untuk setingkat nasional. Tapi kalau misalnya Anda melakukan citasinya atau referensi daftar pustaka yang dipergunakan atau data-data yang di-download itu banyak dari jurnal-jurnal internasional yang cukup tinggi, berimpact faktor tinggi, Q1, itu berarti Anda melakukan atau membandingkan atau membuat penelitian tersebut sudah ke skala itu tingkatannya, artinya sudah masuk ke skala internasional. Jadi
Ini yang perlu dicari ya atau diketahui. Jadi kalau misalkan Anda lebih banyak mendownload atau membaca jurnal-jurnal yang internasional, jurnal-jurnal yang skala internasional, itu artinya Anda sudah secara langsung membentuk pembanding untuk penelitian yang dikerjakan tersebut. Lalu, nah, di bagian lainnya ini adalah gambaran ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti di S1 kan sekarang masih S1, nanti Anda melanjutkan sampai program master, magister atau sampai PhD atau doktor. Ini nanti Anda akan diminta untuk membuat paper. Jadi di S2, S3, terus setelah lulus juga, setelah lulus doktor atau PhD, Anda diminta untuk membuat paper. Tujuannya adalah dari paper tersebut, jadi sebagian besar orang yang bekerja atau bergerak di bidang akademis itu atau di bidang pendidikan dan penelitian, itu dilakukan evaluasi atau monitoring berdasarkan berapa banyak jumlah karya ilmiah atau paper yang pernah dipublikasikan dalam waktu misalkan 1 tahun. Jadi ada berapa paper atau karya ilmiah yang pernah dikeluarkan. Ini juga yang menjadi bahan evaluasinya. Jadi semakin banyak paper atau karya ilmiah, dimungkinkan atau diharapkan dia juga melakukan penelitian sehingga bisa menambahkan ilmu baru atau mengimprove hal-hal yang baru yang belum pernah ditemukan. Jadi tujuan dari publikasi tersebut sebagai bahan evaluasi. Lalu di bagian lainnya adalah tabel isi. Nah, di tabel isi ini ada yang menjelaskan tentang pada saat Anda melakukan publikasi, Anda akan berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi pada saat Anda melakukan publikasi, jadi Anda akan berkomunikasi dengan orang yang umumnya memiliki bidang yang sama, artinya fokus keahliannya atau penelitian tersebut di bidang yang sama. Jadi Anda bisa berkomunikasi dalam hal ini, komunikasinya bisa berupa menggunakan metadata, jadi Anda melakukan upload di website tersebut atau di URL tersebut, lalu Anda membuat user account. Setelah membuat user account, nanti ada komponen atau ada item-item yang bisa menuliskan komentar. Nah, di bagian komentar itu Anda bisa melakukan komunikasi dengan sesama bidang yang sama. Kemudian kita lanjut lagi di slide berikutnya. Ya, jadi di bagian ini Anda akan mengartikan atau di bagian menulis paper itu Anda juga bisa menuliskan suatu visi atau pandangan atau impianmu. Jadi pada saat Anda menuliskan paper itu sama seperti pembuat novel atau pembuat buku cerita. Nah, di buku di karya ilmiah ini Anda juga bisa memberikan suatu pandangan atau gambaran atau visi
yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Jadi Anda bisa menuliskan atau memberikan masukan atau menambahkan suatu hal-hal yang baru seperti kebijakan atau menambahkan pandangan dan impian yang bisa Anda tuliskan di karya ilmiah tersebut.